Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun keyakinan kita, memilih siapapun, berpihak kepada apapun, sesama saudara muslim, kita harus tetap punya tradisi saling mendoakan dengan doa yang baik. Amin Allahumma amin. Salah satu dari turunan isu-isu nasab ini adalah tentang Ba'alawisasi atau diklaim dari Ba'alawi. Salah satu objeknya adalah tentang tahlilan. Siapa yang pertama kali tahlilan, atau siapa yang menyusun redaksi tahlilan, atau tahlilan itu siapa yang buat. Sebetulnya kalau kita sama-sama memahami ini sebagai dialektika keilmuan, ketika ada perbedaan tentang siapa yang pertama kali, menurut versi ini adalah A, menurut versi ini adalah B, itu tidak boleh dianggap sebagai ba'alawisasi lah atau klaim, tetapi sebagai varian atau perbedaan narasumber atau sumber-sumber yang memberikan informasi tentang hal itu. Misalnya kalau Anda baca tulisannya Kiai Ma'ruf Khozin, ya, salah satu dari ketua Fatwa MUI Jawa Timur, ya, juga adalah tokoh senior di dalam Aswaja Center Jawa Timur, ya, itu memang beliau menuliskan bahwasanya tahlilan itu berasal dari Al-Haddad, bersumber dari informasinya itu bersumber dari Habib Lutfi. Anda bisa baca itu. Artinya ini satu sumber, satu informasi. Toh kemudian hari ada berita atau sebelumnya mungkin sudah ada penelitian bahwa itu ternyata enggak, itu bukan dari Ba'alawi, itu dari Wali Songo. Ya. Kalau bagi orang yang meyakini Wali Songo juga nasabnya Asbad Khon, kan sama, hanya berbeda tokohnya, bukan Al-Haddad dari Ba'alawi, tetapi jalurnya yang Wali Songo, menyatu di Asbad Khon. Itu kan juga satu kajian yang perlu dihargai. Jangan dianggap lalu diklaim, jangan dianggap lalu memba'alawisasikan atau memutarbalikkan sejarah. Nggak mesti begitu, Ferguson, ya. Sebetulnya kalau nggak ada polemik nasab mungkin tidak ada bahasa seperti itu. Ya entah apa yang memicu, apakah polemik nasabnya dipicu gara-gara itu, atau gara-gara ada polemik nasab lalu apa-apa yang bermuara ke Ba'alawi dianggap Ba'alawisasi. Bagi saya itu bullshit saja, tidak penting. Memang apa gunanya kamu tahu tahlilan siapa pertama kali? Yang penting kan kamu tahlilan. Jangan-jangan yang nggak mau tahlilan ini yang suka cari-cari persoalan gitu. Ya sebagai kajian pengetahuan bolehlah, ditelaah bolehlah. Tapi jangan lalu yang berbeda kamu anggap bohong. Jangan yang berbeda lalu kamu anggap sebagai tindakan kriminal. Karena Ba'alawisasi itu tuduhan. Artinya seolah-olah orang sengaja mau mengklaim. Bukankah orang itu berhak punya pendapat? Berhak meyakini sumber yang mana? Salah satu misalnya Wali Songo dianggap oleh mereka atau mereka menulisnya sebagai dari Asbad Khon. Yang perlu diuji itu adalah sumbernya, bukan dituduh oh ini mau mengkapitalisasi atau bukan ya, bukan kapital ya. Ini mau mengklaim semuanya dianggap Ba'alawi. Itu kan tuduhan. Tahu mereka bicara ada sumbernya. Ini kan kajian asal muasal. Ada manuskripnya. Mana yang lebih tua lah, versi yang mana yang lebih bisa dibuktikan secara akurat lah. Ini kan perdebatan berbagai sumber. Muncul klaim atau bahasa Ba'alawisasi lah. Semua mau di-Ba'alawikan. Itu karena ada polemik sebelumnya. Artinya karena memang entah apa maksudnya, begitu loh. Sehingga perbedaan-perbedaan yang sudah biasa terjadi, di mana menurut A adalah B yang benar, menurut B adalah C yang benar, yang sebelumnya bisa dihargai sebagai sebuah perbedaan, sekarang enggak, dianggap seperti sebuah kejahatan. Padahal apa yang tidak berbeda dalam kehidupan kita itu? Dalam semua hal kita berbeda-beda sumber biasa. Ketika orang menyuarakan sumber yang dia yakini, berbeda dengan kamu yang kamu yakini, jangan lalu dianggap orang itu jahat. Orang itu mengklaim hak kamu. Enggak, memangnya kamu siapa berhak dengan tahlilan? Tahlilan itu ibadah, mendoakan orang mati.
bersedekah untuk orang mati, baca Yasin. Kenapa harus heboh siapa yang pertama kali tahlilan? Perkara ada orang mau bicara, kajian saya menyimpulkan begini, ya silahkan. Kajian saya menyimpulkan tidak sama dengan itu, silahkan. Yang penting kita itu tetap spiritnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dengan pemanaan yang mungkin lebih luas. Bukan hanya berbeda suku, bukan hanya berbeda agama, tapi juga berbeda pemahaman. Kita tetap tidak mudah main tuduh-tuduh. Ya. Orang kalau sudah bicara sesuatu ada dasarnya, berbeda dengan kita, maka jangan tuduh-tuduh. Ya. Termasuk misalnya ada orang yang menuduh Kiai Wadudin itu apalah namanya, mau jahat lah atau iri lah, atau nggak perlu begitu. Argumentasi dilawan dengan argumentasi. Kalaupun kamu ada tuduhan tidak perlu dinarasikan. Kenapa? Karena kita di ruang-ruang publik itu tidak bolehlah kita seolah-olah mau mencerahkan tapi malah memperkeruh suasana ya. Kamu seperti mau membersihkan tapi yang disiramkan air kencing. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi kepada pihak manapun, menyikapi siapapun, ya, al-hukmu bid-dawahir, dihukumi yang nampak saja. Kalau pembicaranya masih landasannya adalah ilmu, landasannya adalah kajian, akademik bahkan, ya lawan dengan kajian ya. Begitu. Jadi sama-sama menahan diri untuk tidak semuanya itu dianggap sebagai kebenaran, padahal masih hanya persepsi pribadi, hanya prasangka pribadi, hanya asumsi pribadi. Ini kadang-kadang yang membuat kita itu susah ya untuk bisa menghargai perbedaan. Karena kita terlalu arogan. Merasa benar boleh. Merasa kita unggul boleh. Tetapi menghargai orang yang berbeda dengan kita walaupun sudah kita vonis salah, itu tetap sebuah keharusan. Kenapa? Karena ini namanya kita menghargai sebuah kajian. Jadi stop kita tuduh-tuduh orang. Ada niat buruk lah, ada mau menjatuhkan lah. Stop juga kita tuduh-tuduh orang, ada niat ingin menguasai lah, atau apalah. Biar energi kita itu tidak habis untuk mempertahankan apa-apa yang tidak ada yang mengusik sebetulnya. Kita saja ada semacam perasaan kok kayaknya mau dijajah. Mau dijajah siapa ya? Apanya yang mau dijajah? Oh, takut jangan-jangan nanti dijadikan Ba'alawi semua. Agak lebay orang bicara begitu ya. Agak lebay. Apanya yang mau dijadikan Ba'alawisasi semua? Apakah orang jadi Habib itu langsung bisa ngambil duit kamu? Enggak. Habib lah apa, beli-beli bayar. Sama, utang ya bayar. Kamu mau Habib mau bukan, mau dari klan mana, Sadah mana, Sayyid lah, Sarif lah, sama. Status atau keadaan hidup kita itu ada aturan mainnya, tidak memandang bulu mau kamu nasabnya apa kek, mau tersambung, mau terputus. Mau Sayyid, mau Sarif, mau Habib, sama. Hukum syariatnya sama, hukum undang-undang negaranya sama. Kalau ada pelanggaran di situ, ya sudah laporkan. Tidak perlu lalu disorot-sorot. Oh, ini mau menjajah. Segala tahlilan mau direbut. Ini saya kira jadi lelucon ya, lelucon ya. Lain kasus misalnya antar negara ya, satu budaya kita yang sudah tertulis di UNESCO atau pulau kita atau apa diklaim oleh orang lain, itu kan martabat negara, wajar diperjuangkan. Ini tahlilan, mau nanti ada satu kelompok kami yang menciptakan tahlilan, ya wes lah, yang penting sama-sama mau tahlilan, jangan kuras-kuras energi ya. Sekarang kita akan memasuki masa pilpres, masa orang-orang akan dicekoki dengan hal-hal yang mungkin akan menyita lebih banyak perhatian lagi. Kedepankan semangat untuk saling menghargai, kedepankan semangat untuk membatasi sebesar apa kita boleh bersuara dengan batasan-batasan etika, dan yang terpenting adalah kesadaran penuh bahwa setiap huruf yang kita ucapkan itu kita mungkin anggap sepele, tetapi itu bisa menjadi manfaat buat kita, sebaliknya bisa menjadi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.